Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rahmat Jatmiko, channelnya Sobat Kimia. Pada video kali ini, Pak Jatmiko akan membahas sifat koligatif larutan. Nanti yang meliputi ada penurunan tekanan uap yang pertama, kemudian yang kedua ada kenaikan titik didih, yang ketiga ada penurunan titik beku, dan yang keempat ada tekanan osmosis atau tekanan osmotik. Namun pada video kali ini Pak Jatmiko hanya membahas, bukan hanya ya, tetapi membahas konsep dari sifat koligatif larutan terlebih dahulu, agar nanti pada keempat materi selanjutnya kalian lebih memahaminya. Nah, namun sebelum Pak Jatmiko menjelaskan untuk materi ini, jangan lupa terlebih dahulu kalian like dan subscribe channel ini terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya, sifat koligatif itu definisinya apa? Nah, untuk sifat koligatif itu yaitu sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Nah, pada jenis zat terlarut, namun hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Ingat ya, hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Nah, untuk menghitung jumlah partikel sudah dibahas di materi kelas 10, yaitu semester 2. Mohon maaf, untuk jumlah partikel dibahas di materi stoikiometri kelas 10 semester 2 ya. Nah, kalau di sini sebagai contoh ada 3 larutan. Anggaplah yang sebelah kiri adalah larutan A, kemudian yang tengah B, yang ketiga larutan C. Nah, yang sebelah kiri adalah larutan urea. Nah, urea sendiri memiliki rumus yaitu CONH2 dua kali. Kemudian larutan glukosa ya, glukosa yaitu C6H12O6. Dan yang terakhir adalah garam dapur yaitu NaCl sebagai garam dapur. Anggaplah di sini ada larutan, 3 larutan. Nah, kemudian untuk urea masanya adalah 6 gram. Kemudian glukosa masanya 18 gram dan NaCl masanya adalah 5,85 gram. Nah, ini memiliki massa yang berbeda. Namun pelarutnya sama, yaitu sama-sama air dengan massanya 1 kg. 1 kg. Jadi perlu diingat 1 kg itu kalau volume sama saja dengan 1 liter, karena rho air, massa jenis air, nilainya adalah 1 kg per liter. Nah, kita bahas terlebih dahulu. Untuk mencari jumlah partikel, bisa kalian lihat lagi ya untuk bukunya, catatannya di kelas 10. Kita bahas yang pertama. Yang pertama ada urea. Nah, urea itu berapa mol? Glukosa berapa mol? NaCl berapa mol? Masih ingat ya, untuk N jumlah zat yaitu massa dibagi dengan apa? Mr, massa. Nah, untuk yang A kita bahas terlebih dahulu yang A, yaitu urea. CONH2 dua kali. Nah, memiliki Mr sama dengan berapa? 60 ya. Nanti bisa kalian hitung ya. Nah, massanya adalah 6. Kemudian Mr-nya adalah 60. Berarti sama dengan 0,1 mol. Ini untuk urea. Nah, kemudian yang kedua, yang larutan B, yang kedua ada glukosa sama, yaitu N sama dengan M dibagi dengan apa? Mr, yaitu sama dengan 18 gram massanya, kemudian Mr-nya adalah 180. Bisa dicari Mr. Untuk mencari Mr sudah dijelaskan di materi kelas 10 dan 11, yaitu 0,1 mol. Kemudian yang C, larutan C ketiga, NaCl sama N M dibagi dengan Mr, yaitu 5,85 dibagi dengan 58,5. Mr NaCl bisa dicari, yaitu 0,1 mol. Semuanya sama 0,1 mol. Oke ya. Nah, 0,1 mol. Nah, di sini jumlah partikel, masih ingat ya cara mencari jumlah partikelnya bagaimana? Cara mencari jumlah partikel yaitu kalau di sini ada jumlah partikel,
Rumusnya adalah N sama dengan N dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, pilihan Avogadro ya, masih ingat ya. Kalau di sini semuanya sama, yaitu 0,1 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya kan? Ini molekul per mol. Bisa molekul, bisa ion, nah bergantung senyawanya. Nah, di sini ketemunya adalah berapa? 6,02 kali 10 pangkat 22. Nah, molekul. Oke ya. Artinya untuk urea di sini, nah urea larutan apa? Non elektrolit, ya kan? Glukosa juga larutan non elektrolit, materi kelas 10 bisa diingat kembali. Nah, artinya di dalam larutan ini 6 gram urea dengan 6 gram urea itu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 22 molekul. Oke ya, jumlah partikel molekul. Di sini juga sama. Nah, tetapi untuk yang di untuk NaCl bagaimana? Bukan molekul lagi, tetapi untuk yang NaCl, khusus NaCl, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 22 dikali 2. Nah, sama dengan 6 kali 2 berarti 12,02 kali 10 22. Bukan molekul lagi, tetapi namanya adalah ion. Nah, kenapa? Karena NaCl, masih ingat ya NaCl. Nah, di sini NaCl mengion menjadi apa? Mengion menjadi Na+ dan Cl-. Nah, berarti ada berapa ion? 2 ion. Makanya di sini dikali berapa? 2. Nah, kalau di sini jumlah partikelnya yang 0,1 mol untuk larutan A dan B yaitu 6,02 kali 10 pangkat 22 molekul. Oke ya, molekul. Tetapi untuk NaCl karena jumlah ion Na plus dan Cl- totalnya ada 2, maka dikali 2, maka jumlah partikelnya lebih banyak yaitu 12,02 kali 10 pangkat 22. Artinya apa? Artinya semakin banyak jumlah partikelnya, maka nanti akan berpengaruh pada keempat sifat larutan yang tadi, entah tekanan uap, kemudian titik didih, titik beku, ataupun tekanan osmosis. Ya, jumlah mol sama, tetapi jumlah partikelnya berbeda. Ingat, jumlah mol, jumlah zat dengan jumlah partikel beda. Oke ya. Untuk larutan elektrolit dengan mol jumlah zat yang sama, sama-sama 0,1 mol, tetapi jumlah partikelnya lebih banyak. Oke, ini yang perlu kalian ketahui. Makanya nanti ada sifat koligatif untuk larutan non elektrolit dan larutan elektrolit. Ini harus kalian pahami terlebih dahulu untuk masuk ke materi selanjutnya. Demikian video pendahuluan atau pengantar sifat koligatif larutan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.